Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester genap mata kuliah riset operasi dengan masalah transportasi tak seimbang. Dosen pengampu Bu Luciana Prastiwi, SSI, MSI. Bab 1 pendahuluan. Permasalahan transportasi berkaitan dengan pendistribusian beberapa komoditas dari beberapa pusat penyediaan yang disebut dengan sumber menuju ke beberapa pusat penerima yang disebut tujuan, dengan maksud untuk memperkecil total biaya distribusi. Pengertian lain menurut Anwar dan Nasandi mengatakan bahwa model transportasi merupakan salah satu bentuk khusus atau variasi dari linear programming yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan transportasi atau pengangkutan dan distribusi produk atau sumber daya dari berbagai sumber atau pusat pengadaan atau titik suplai ke berbagai tujuan atau titik permintaan. 1.2 Keseimbangan model transportasi. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply atau sumber sama dengan total demand atau tujuan. Dalam persoalan sebenarnya, batasan ini tidak terlalu terpenuhi, atau dengan kata lain, jumlah supply yang tersedia mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang diminta. Hal ini terjadi maka model persoalannya disebut sebagai model yang tidak seimbang. Batasan di atas dikemukakan hanya karena yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik transportasi. Namun setiap persoalan transportasi dapat dibuat seimbang dengan cara memasukkan variabel artifisial atau semu. Jika jumlah demand melebihi jumlah supply, maka dibuat suatu sumber dummy yang akan mensuplai kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika jumlah supply melebihi jumlah demand, maka dibuat suatu tujuan dummy yang menyerap kelebihan tersebut. Ongkos transportasi per unit atau CIJ dari sumber dummy ke seluruh tujuan adalah 0. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya dari sumber dummy tidak terjadi pengiriman. Begitu pula dengan ongkos transportasi per unit atau CIJ dari semua sumber ke tujuan dummy adalah 0. Jika pada suatu persoalan transportasi dinyatakan bahwa dari sumber ke K dan tidak dilakukan atau tidak boleh menjadi pengiriman ke tujuan ke I, maka nyatakanlah CKL dengan suatu harga M yang besarnya tidak terhingga, yaitu teknik M pada metode simplex. Hal ini dilakukan agar dari K ke I itu benar-benar tidak terjadi pendistribusian komoditas. Di bab 2, persoalan dan pembahasan 2.1, model transportasi tidak seimbang. PT Dateo Pharma adalah sebuah distributor obat yang akan mengirim obat ke apotek-apotek di seluruh kota Surabaya. Pengiriman akan dibagi 3 untuk tugas mengirim ke 3 wilayah di Surabaya. Berikut ini adalah tabel permintaan dan penawaran beserta biaya transportasi per hari. Sini adalah tabelnya. Wilayahnya ada wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Pengirimnya adalah pengirim A, pengirim B, dan pengirim C. Di sini jumlah permintaannya adalah 50, 75, dan 95. Totalnya adalah 190. Dan penawarannya adalah 75, 85, dan 40. Totalnya adalah 200. Tentukan biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF tersebut. Dari tabel tersebut diketahui jumlah permintaan lebih kecil dari penawaran. Maka kita buat kolom baru, yaitu kolom dummy sebagai berikut. Sini kita tambahkan kolom dummy dengan biaya transportasi adalah 0. Sini kita dapat isikan 10, jadi totalnya kita sama, hasilnya kolom penawaran dan permintaan hasilnya sama-sama 200. Diselesaikan dengan tabel awal menggunakan metode NWC dan uji optimalitas menggunakan metode stepping stone. Yang pertama, kita selesaikan dulu dengan menggunakan metode NWC. Kita
awalnya kita selesaikan dengan di kolom pojok kiri atas di 1A. Kita isi dengan 50, permintaannya 50 dan di sini penawarannya adalah 75. Jadi sisanya adalah 25, kita taruh di sini. Lalu dan seterusnya kita isi dengan 50. Sini kita isi di kolom 2C kita isi 35, di kolom 3C kita isi 30, di kolom 3D kita isi 10. Jadi biaya transportasinya adalah kita tinggal kalikan 50 kali 5 ditambah 25 kali 9 ditambah 50 kali 5 dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 1125. Lalu kita uji optimalitas menggunakan metode stepping stone. Yang pertama kita misalkan yang ada angkanya ini kita lompat ke sini, ke kanan, setelah itu ke kiri dan ke sini, kembali ke sini. Evaluasi kolom 1C kita dapatkan adalah min 5. Evaluasi kolom 1D kita dapatkan min 8. Di kolom evaluasi C2A kita dapatkan 9. Di kolom evaluasi C2D kita dapatkan min 4. Di kolom evaluasi C3A kita dapatkan min 8. Evaluasi kolom 3B kita dapatkan min 7. Lalu setelah selesai kita evaluasi hasilnya biaya transportasi tadi. Di sini masih terdapat angka negatif, yaitu yang saya beri warna merah ini. Kalau angkanya masih negatif, berarti hasilnya belum optimal. Kita lanjutkan mencari tabel. Kita mencari tabel baru. Kita ganti di sini. Di sini awalnya 0. Kita isi yang kolom 1C. Sini kita tambahkan 25, di sini kita kurangkan 25, di sini kita tambahkan 25 dan di sini kita kurangkan 25 dan kembali lagi. Di sini hasilnya adalah 25 dan di sini 10. Di sini 75, di sini 0. Setelah kita dapatkan tabel baru, kita lakukan hal yang sama seperti di atas. Kita evaluasi kolom 1B di sini. Hasil evaluasi kolom 1B kita dapatkan 5. 9 kurang 7 tambah 8 kurangi 5 adalah 5. Evaluasi C1D kita dapatkan min 3. Di evaluasi kolom 2A kita dapatkan 4. Di kolom 2D kita dapat hasilnya adalah min 4. Dan di kolom evaluasi C3A kita dapatkan 10. Di evaluasi C3B kita dapatkan 7. Hasil evaluasi biaya transportasi di sini masih terdapat angka negatif. Berarti tabel ini belum optimal. Kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di atas. Sini kita tambahkan plus 10, di sini min 10, di sini plus 10, di sini min 10. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang ada di atas. Dari evaluasi ini kita dapatkan evaluasi kolom 1B kita dapatkan hasilnya 5.
Evaluasi kolom 2A kita hasilnya mendapatkan 4. Di evaluasi kolom 2D kita dapatkan 1, di kolom 3A kita dapatkan 10, di kolom 3B kita dapat hasilnya 7, di kolom evaluasi C3D kita dapatkan 3. Jadi hasil evaluasi biaya transportasi di sini kolom 1B kita dapatkan 5, kolom 2A kita dapatkan 4, di kolom 2D kita dapatkan 1, di kolom 3A kita dapatkan 10, di kolom 3B kita dapatkan 7, di kolom 2D kita dapatkan 3. Hasilnya di sini sudah negatif semua ya, berarti di sini nilainya sudah optimal. Tinggal kita lakukan biaya transportasi di tabel tadi, tinggal kita kalikan 50 kali 5 dan seterusnya. Jadi kita mendapat hasilnya adalah 970. Jadi, biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF dengan tabel awal menggunakan metode NWC dengan uji optimalitas menggunakan metode stepping stone didapatkan biaya transportasi sebesar 970. Lalu kita lanjutkan ke 2.2. Transportasi tidak seimbang. PT Dateo Pharma adalah sebuah distributor obat yang akan mengirim obat ke apotek-apotek di seluruh kota Surabaya. Pengiriman akan dibagi 4 untuk tugas pengirim ke Surabaya Utara, Surabaya Barat, dan Surabaya Timur. Berikut ini adalah tabel permintaan dan penawaran beserta biaya transportasi per hari. Di sini di wilayah 1A penawarannya adalah 50, di wilayah 2 kita penawarannya adalah 75, di wilayah 3 penawarannya adalah 65, dan pengirim A permintaannya adalah 75, di pengirim B permintaannya adalah 85, di pengirim C permintaannya adalah 40. Jadi totalnya di sini permintaannya adalah 200 dan penawarannya adalah 900. Tentukan biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF tersebut. Dari tabel tersebut diketahui jumlah permintaan lebih kecil daripada jumlah penawaran. Jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka kita buat baris baru yaitu baris dummy sebagai berikut. Kita buat baris dummy di sini. Dengan harga biaya transportasinya adalah 0, kita tambahkan baris dummy di sini. Jumlah penawarnya kita tambahkan 10, jadi totalnya adalah 200. Diselesaikan dengan tabel awal menggunakan metode LC dan uji optimalitas menggunakan metode MODI. Yang pertama-tama kita selesaikan dengan metode LC terlebih dahulu. Kita bisa mengisinya dengan kita lihat biaya transportasi yang paling rendah. Di sini hasilnya ya. Di sini kita isi 50, 25, 50, 25, 10 dan 40. Dan hasil biaya transportasinya adalah kita tinggal kalikan saja. Hasilnya dapat 1110. Lalu kita uji optimalitas menggunakan metode MODI. Tabel sini kita hitung B1 dan BI dan KJ dengan nilai awal BI sama dengan 0 dan BI tambah KJ sama dengan CIJ. Di sini kita dapatkan K1 kita dapatkan 5, B2 kita dapatkan 5, di
K2 kita dapatkan 0, di B3 kita dapatkan 8, di K3 kita dapatkan min 4, dan di B4 kita dapatkan 4 baris. Maksudnya adalah di kolom 1 kita dapatkan 5, di baris 2 kita dapatkan 5, di kolom 2 kita dapatkan 0, di baris 3 kita dapatkan 8, di kolom 3 kita dapatkan min 4, di baris 4 kita dapatkan 4. Lalu kita menghitung indeks perbaikan sel kosong dengan rumus CIJ sama dengan BI dikurangi KJ. Kolom 1C sama dengan kolom 1B dikurangi baris 1 dikurangi kolom B, kita dapatkan hasilnya 9. Dan di kolom 1C kita hasilnya adalah 11. Di kolom 2C kita dapatkan hasilnya min 1. Di kolom 3A kita dapat hasilnya min 1. Di kolom 4A kita dapatkan hasilnya min 9. Di kolom 4C kita dapat hasilnya 10. Lalu kita evaluasi. Sini evaluasi di kolom ini yang terdapat negatifnya. Kita isi dengan di sini. Kita isi dengan plus 10. Di sini kita kurangkan dengan min 10. Kita di sini kita tambahkan min 10. Di sini kita kurangkan dengan min 10. Hasilnya adalah di sini 10, sini 15, sini 60, di sini 0. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini sudah saya pindahkan. Di sini menghitung B1, BI dan KJ dengan nilai awal BI sama dengan B1 sama dengan 0. Dan BI kurangi KJ sama dengan CIJ. Sini kita dapatkan di kolom 1 kita dapatkan 5, di baris 2 kita dapatkan 5, di kolom 2 kita dapatkan 0, di baris 3 kita dapatkan 8, di K3 kolom 3 kita dapatkan min 4, di baris 4 kita dapatkan min 5. Lalu kita menghitung indeks perbaikan sel kosong dengan rumus CIJ kurangi BI kurangi KJ sama dengan yang seperti tadi. Di kolom 1B kita dapatkan 9, di kolom 1C kita dapatkan 11, di kolom 2C kita dapatkan 7, di kolom 3A kita dapatkan 1, di kolom 4B kita dapatkan 5, di kolom 4C kita dapatkan 9. Jadi biaya transportasinya kita tinggal kalikan saja tabel tadi. 50 kali 5, 15 kali 10, dan seterusnya hasilnya adalah 1060. Jadi biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF dengan tabel awal menggunakan metode ASI dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI didapatkan biaya transportasi sebesar 1060. Kesimpulan. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply atau sumber sama dengan total demand atau tujuan. Untuk menyelesaikan permasalahan model transportasi tidak seimbang adalah dengan menambahkan kolom atau baris dummy. Penambahan kolom atau baris dummy tidak akan mempengaruhi solusi awal maupun solusi optimal pada metode transportasi. Biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF dengan tabel awal menggunakan metode NWC dan uji optimalitas menggunakan metode stepping stone didapatkan biaya transportasi sebesar 970. Biaya transportasi minimum yang dikeluarkan PBF dengan tabel awal menggunakan metode LC dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI didapatkan biaya transportasi sebesar 160. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.